Kesempatan buka. Tapi anehnya, kalau hanya lihat hasil, semuanya terlihat biasa saja. Posisi ke-15, tidak istimewa, bahkan mudah untuk diremehkan. Padahal, cerita sesungguhnya baru saja dimulai. Di awal sesi FP1, Veda Ega Pratama terlihat kesulitan. 3 lap pertama, posisi ke-21, jauh dari depan, masih mencari arah, masih mencoba memahami lintasan yang sama sekali baru baginya. Dan ini bukan sirkuit biasa. Kota adalah ujian, tikungan teknis, elevasi tajam, aspal bergelombang, lintasan yang bisa membuat pembalap hebat terlihat biasa. Bahkan di pertengahan sesi, Veda sempat terlempar ke posisi paling belakang. Titik di mana banyak pembalap mulai kehilangan kontrol, mulai memaksa, dan akhirnya melakukan kesalahan. Tapi tidak di sini, tidak dengan Veda. Alih-alih panik, dia memilih membaca, menahan diri, menyusun ritme. Dan dari situ, sesuatu mulai berubah. Perlahan, lalu tiba-tiba meledak. Lonjakan drastis. Dari belakang, langsung ke posisi ke-11. Sebuah sinyal yang jelas. Kecepatan itu ada. Masalahnya hanya waktu untuk beradaptasi. Namun, ritme itu belum sepenuhnya stabil. Di fase akhir sesi, Veda kembali sedikit kehilangan momentum. Dan akhirnya, menutup FP1 di posisi ke-15, selisih 1,5 detik dari yang tercepat. Terdengar jauh, tapi di Moto3 itu hanya ilusi, karena 1 detik bisa berarti belasan posisi. Artinya, peluang itu masih hidup, masih terbuka, dan belum tertutup sama sekali. Di sisi lain lintasan, kota mulai menunjukkan sisi brutalnya. Satu persatu pembalap jatuh. Joel Esteban, Guido Pini, nama-nama yang harus menyerah pada kerasnya aspal Texas. Dan di tengah kekacauan itu, Veda tetap bertahan, tanpa crash, tanpa kesalahan besar. Detail kecil yang justru sangat penting, karena setelah sesi berakhir, pekerjaan sesungguhnya dimulai. Tim Honda langsung bergerak cepat. Evaluasi, analisis, setting ulang. Motor Honda NSF 250 RW milik Veda sedang disiapkan untuk versi yang lebih siap bertarung. Waktu tidak banyak, dan setiap keputusan bisa menentukan akhir pekan. Veda tidak datang tanpa modal. Posisi 5 di Thailand, podium di Brazil. Sejarah sudah ditulis, dan kepercayaan diri sedang berada di puncaknya. Dalam balap, kepercayaan diri itu tidak terlihat, tapi terasa. Di setiap tikungan, di setiap pengereman, di setiap keputusan untuk menyerang. Sekarang, semuanya mengerucut pada satu hal, konsistensi. Karena banyak pembalap bisa cepat, tapi hanya sedikit yang bisa stabil. Jika Veda mampu menjaga ritme seperti saat ia melonjak ke posisi 11, maka hasil besar bukan lagi mimpi. Tapi jika tidak, kota akan menjadi jebakan, tempat di mana pembalap terjebak di tengah tanpa jalan keluar. Ini bukan sekedar sesi latihan, ini adalah fondasi, tempat di mana semuanya dibangun. Dan sekarang pertanyaannya sederhana, bukan apakah dia bisa cepat, tapi apakah dia bisa mengulangnya saat itu benar-benar dibutuhkan. Karena di Moto3, balapan tidak dimenangkan di awal, tapi di momen terakhir. Dan di kota, momen itu sedang menunggu. Balas dendam. Itulah satu kata yang kini beredar di pedok Moto3. Austin, Texas bukan sekadar balapan. Ini panggung pembuktian. Namun, sebelum semuanya dimulai, ada satu fakta yang jarang disadari. Pertarungan ini sudah dimenangkan sejak di pit. Di saat banyak pembalap fokus mengejar kecepatan, Veda Ega Pratama justru melakukan hal berbeda. Ia diam, menganalisis, mengumpulkan ribuan data, dan menemukan sesuatu, sebuah celah kecil pada sosok yang dianggap kuat, Alvaro Carpe. Sementara itu, di sisi lain, Carpe datang dengan emosi, dengan ambisi membalas apa yang terjadi di Brazil. Dan disinilah semuanya menjadi menarik. Karena balapan ini bukan lagi soal siapa paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Sekarang bayangkan lintasannya, Circuit of the Americas. Aspal bergelombang, 20 tikungan. Tanjakan brutal menuju tikungan pertama yang buta. Satu kesalahan kecil cukup untuk mengakhiri segalanya. Di sektor teknis, ritme adalah segalanya.
Dan disitulah perbedaan mulai terlihat. Carpe agresif, menekan keras di pengereman, namun sering kehilangan momentum saat transisi cepat. Ban terkikis, grip perlahan hilang, dan ketika itu terjadi, tidak ada jalan kembali. Sebaliknya, Veda tidak memaksa. Ia mengalir, menjaga kecepatan tanpa membunuh ban, menunggu, sabar, hingga momen yang tepat datang. Ini bukan balapan biasa. Ini permainan catur dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam. Dan yang paling menentukan bukan mesin, tapi kepala. Carpe membawa amarah, Veda membawa rencana. Dan dalam balapan seperti ini, emosi seringkali jadi kelemahan terbesar. Sekarang, semua mengarah ke satu titik, lap terakhir. Saat fisik mulai lelah, konsentrasi menurun, dan satu keputusan bisa mengubah segalanya. Disitulah perbedaan mental akan terlihat. Didukung jutaan harapan dari Indonesia, Veda tidak hanya balapan untuk dirinya sendiri. Ia balapan untuk sejarah. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka Amerika akan menjadi lebih dari sekadar seri ketiga. Ini akan jadi pesan bahwa Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar kejutan, tapi ancaman nyata. Dan dunia tidak akan bisa mengabaikannya lagi. Jelang seri Moto3 Amerika 2026, suasana mulai memanas. Bukan hanya karena persaingan di lintasan, tapi juga karena pernyataan yang mulai bermunculan dari para rival. Salah satunya datang dari pembalap muda Malaysia, Hakim Danish. Dalam sebuah pernyataan, ia mengakui bahwa Veda Ega Pratama memang sangat cepat. Bahkan menyebut gaya balapnya cukup brutal, terutama di tikungan terakhir. Namun di saat yang sama, Danish juga menegaskan bahwa dirinya siap mengejar, bahkan menantang di seri berikutnya. Pernyataan ini langsung menarik perhatian. Sebagian melihatnya sebagai mental juara, tapi sebagian lain justru mempertanyakan, apakah ini kepercayaan diri atau tekanan yang mulai berbicara? Karena jika melihat fakta di lintasan, perbedaan performa keduanya saat ini cukup jelas. Veda Ega Pratama sedang berada di puncak momentumnya. 2 seri awal dijalani dengan sangat impresif. Ia tampil konsisten, tenang, dan tahu kapan harus menyerang. Puncaknya di Brazil.